Selanjutnya hadis yang ke-19 yang diriwayatkan At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian semua terhadap firasat-firasatnya orang yang beriman. Fa'innahu, karena sesungguhnya yang guru binurillah, karena orang yang beriman itu melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Firasat itu yaitu tentang ketajaman hati seseorang yang beriman tentunya. Karena banyak orang sekarang main tebak, main prasangka. Katakanlah ahli nujum atau bahasa ekspert pun taruh begini. Padahal firasat tentang ketajaman hati, yang dimaksud hadis ini maksudnya tentang ketajaman hati seorang yang beriman dengan arti iman yang sesungguhnya. Karena kalau memang dia dekat kepada Allah, yakinnya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sudah barang tentu dia akan diberikan firasat-firasat yang tajam. Orang akan diberikan sifat samanya Allah. Allah akan diberikan kepada orang tersebut yang beriman dan yakin, mengerjakan dengan sungguh-sungguh ibadahnya, diberikan sifat basarnya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya pun penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi lebih tajam daripada orang biasa, orang yang normal. Dengan kata lain, orang kalau udah dekat sama Allah, dia akan bisa melihat, dibuka hijabnya oleh Allah. Dia akan bisa mendengar apa yang orang lain tidak dengar. Ibnu Katsir, Nur Asir atau Ibnu Asir menerangkan tentang firasat. Firasat yaitu wa huwa ma yuqillah ta'ala fi qulubil awliya'i faya'lamuna ahwala ba'din nas, yaitu kata Ibnu Asir, sesuatu firasat, sesuatu yang Allah simpan pada hati kekasihnya, kasih Allah, orang yang dekat kepada Allah, sehingga dia bisa mengetahui tingkah yang ada pada sebagian manusia, kata Ibnu Asir. Maka benar kalau Rasulullah pernah bicara, akan datang suatu zaman, akan datang akhir zaman, manusia seperti ini akan datang pada akhir zaman seperti ini, terbukti. Itu Rasulullah SAW yang memang kasihnya Allah. Sahabat Umar tatkala mengutus pasukannya ke negeri Syam ingin berperang, sahabat Umar radhiyallahu anhu kala itu sedang berada di Madinah.
Dia ngutus pasukan ke Syam. Tatkala sahabat Umar radhiyallahu anhu ini sedang berkhutbah, firasatnya mengatakan dalam kisah bahwa pasukan yang dikirim ke Syam terdesak. Itu tahu Allah kasih karena dekat sama Allah. Apa kata sahabat Umar? Bahasa Arabnya Jabal, 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 naik ke gunung, naik ke gunung. Padahal sedang cemas sahabat Umar. Karena terdesak sahabat-sahabat yang ada di Syam, dia sampai Jabal, Jabal. Dan suara sahabat Umar radhiyallahu anhu tatkala itu yang sedang berada di Madinah terus sampai terdengar dari Syam. Masya Allah. Jadi pasukan besar semua naik ke gunung terbesar. Itu yang dikatakan dasar amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhan. Orang kalau udah dekat Allah bisa tahu, bisa tahu. Maka dari itu terus Allah. Terus dalam kisah Imam Malik bin Anas tatkala didatangi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya Muhammad. Kata Imam Malik, "Hai Muhammad, Allah telah menitipkan kepadamu ilmu. Jangan kau padamkan." Kala itu Imam Syafi'i yang dikatakan Muhammad, jangan dipadamin. Karena dengan ilmu kau kelak akan menjadi orang yang besar. Subhanallah. Tidaknya Imam Syafi'i menjadi rujukan fikihnya sebagian bangsa Indonesia dan negara-negara lain. Itu dirasanya Imam Syafi'i. Pernah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya tatkala sedang mengajar, ada seorang datang. Ya Tuhan, apa hukumnya orang membunuh? Imam Syafi'i dengan tegas menjawab, hukumnya dosa besar dan harus dibunuh balasannya. Dosa besar, dosa yang tidak diampuni dan harus dibunuh balasannya. Orang kedua datang lagi. Ya Tuhan Guru, apa hukumnya orang membunuh? Imam Syafi'i jawab, tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain engkau mau bertobat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Dengan kata lain, berbeda dengan jawaban yang kedua, dosa yang dulu diampuni karena semua dosa akan diampuni selama orang benar-benar bertobat kepada Allah. Selesai yang bertanya keluar, muridnya bertanya, ya Tuhan Guru, tadi orang yang pertama kau jawab dosa besar, dosa yang tidak diampuni, balasnya harus dibunuh. Namun orang yang kedua kau jawab tidak ada dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama orang tobat dengan sesungguhnya. Maksudnya dengan jawab, tahuilah orang yang pertama datang dia punya dendam sama seorang, ingin berusaha bunuh orang. Aku khawatir dia akan membunuh. Aku kasih jawaban seperti itu agar dia tidak membunuh.
Dan ketahuilah orang yang kedua datang, orang tersebut pernah membunuh orang dengan rasa penyesalan yang sangat, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap orang yang ingin mau membunuh, tobat agar dia tidak berbuat. Terhadap orang yang telah berdosa, Allah mengampuni. Yang penting kau bertobat dengan sesungguhnya. Masya Allah. Maka dari itu, Imam Syafi'i itu mengatakan, dia punya firasat aja. Saya tahu dia orang yang pertama dengan geloranya ingin membunuh, dengan raut wajahnya marah, penuh dendam. Padahal nggak kenal sebelumnya, dia punya firasat. Dan orang yang kedua menanya karena dia pertama, dia masih punya dosa penyesalan. Itu mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri. Jangan terburu mengejar sesuatu karena Allah Maha. Sering saya katakan, kalau urusan plastik diskotik jangan dulu sedikit. Siapa tahu menagih listrik. Kalau memang dia masuk, jangan dulu. Kali aja kan dia masuk nyesel. Dia menyesal, kita masih negosiasi. Dia diampuni, kita tetap dapat dosa. Dan Yerusalem, orang mukmin itu merupakan penglihatan yang betul cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Nabi Sulaiman, ada seorang ibu muda sama tua, katakanlah dua orang mukmin, masing-masing gendong anak kecil. Tatkala ingin menyuci, itu anak ditaruh, nyucilah ini. Karena asik nyuci, nggak tahu kalau anaknya dimakan buas salah satunya. Dimakan binatang buas. Selesai nyuci, kaget, Masya Allah, anaknya satu mana? Ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya, perebut anak. Karena memang gak ditandai kecil. Karena anak kecil sama anak saya. Ngadulah sama Nabi Daud. Nabi Daud tidak bisa menyelesaikan masalah karena ini masih konflik. Ngadu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan firasat yang tajam. Kalau gitu ini anak kita belah dua. Ibu yang satu membolehkan, ibu yang satu dengan pandangannya kan jangan. Serahkan saja kepada ibu itu. Dengan kesimpulan itu, Nabi Sulaiman yakin bahwa yang memiliki anaknya yaitu yang merasa kasihan apabila anaknya dibelah. Seorang ibu nalurinya pasti tadi nggak tega kalau anak itu mau dimatiin, biarin kasih dia aja. Ini berarti ini milik ibu. Itu yang nggak tega anak. Kalau anaknya yang tega dibelah itu berarti bukan miliknya. Naluri, biasa seorang ibu itu ketajaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul orang-orang pintar, ahli-ahli tujuh juru ramal, yang viral juru ramal. Datanglah orang bodoh, duit, apa yang diperintahin, pokoknya Masya Allah, aku bilang semuanya mengadu nasib. Kira-kira besok saya janji gak wali kota. Kira-kira saya janji gak wali. Kalau memang itu orang yang beriman, orang yang yakin dekat kepada Allah, orang yang memang menghindari hal yang haram, hanya butuh hal yang halal, pasti terasa tajam. Karena penglihatannya lebih tajam dari manusia biasa. Pendengarannya lebih tajam kalau karuniai sifat
sama sifat dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mukjizat miliknya para nabi, karomah untuk waliullah, dirasa orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikatakan makhluk. Maka dari itu kita bisa ambil kesimpulan, firasat boleh kita percayai dengan syarat firasatnya orang-orang yang beriman dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu boleh. Kita lihat dulu beriman bukan yang jalanin kesehariannya bagaimana. Bagaimana firasat pada berdasarkan hadis tersebut, biruillah, dengan sebab nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita sikapi yang hanya sementara ini dengan terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha mengerjakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Kalau wajib sudah istiqomah kita kerjakan, bersyukur kepada Allah, insya Allah akan ditambah untuk mengerjakan yang sunnah. Kalau sunnah sudah dikerjakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan ditambah oleh Allah dengan rasa ikhlas mengerjakan. Kalau sifat ikhlas sudah kita laksanakan, terus laksanakan. Karena yang namanya setan akan berusaha jaga menggoda hati. Itu tidak ikhlas, apa itu digoda dengan riya, muncul merasa benar. Oh, rumah hebat, berarti pada cara terus berbagai tahu ayat akal. Setan berusaha merusak keyakinan kita, merusak badan kita dengan apapun, dengan berbagai cara, agar beribadah kita menjadi besar, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hati-hati, kalau kita sudah dekat kepada Allah, setan ada tak datangin angin terus, datangin semacam suara. Kamu sudah cukup badannya, kamu sudah hebat, kamu sudah soleh, mulai besok jangan sholat lagi. Hati-hati itu, setan itu. Sudah cukup, jangan ibadah lagi. Sudah rajin kamu, cukup, hati-hati. Hebat, agar terus. Mari, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Kalau berkah itu kan al-barakah ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan pada diri itu. Makin dia bertaklim, itu berkah pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin rajin kita ke masjid, ke salat jemaah, itu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin rajin ngajinya yang biasanya 10 ayat tambah atau istiqomah terus tingkat seayat, itu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin rajin istighfar, makin rajin sholawat, makin rajin sedekah. Kalau ada orang berbagi, tiba melihat kesusahan orang, itu tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
hidup yang sesingkat ini kita senantiasa Allah berikan kekuatan iman untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang godaan banyak. Godaan mau ngaji ada yang tahu. Godaan mau ngaji dia tahu punya itu ya udah enggak usah. Kemudian itu godaan. Belum lagi godaan anak kita jalan. Mau ngaji anak kita jalan. Itu godaan. Tapi mudah-mudahan kalau kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan terus ya Allah memakan saya biasa makan majlis taklim. Istiqomah saya selalu sholat berjamaah. Istiqomah saya selalu bangun pagi sebelum azan. Masya Allah. Itu orang-orang pilihan Allah, Pak. Bangun pagi sebelum azan subuh. Yang biasa bangun pas azan, itu puasa sama tuh. Kalau yang habis azan mah itu cuma di luar kebiasaan itu. Udah kebiasaan, gak ada niat mau berubah. Niat berubah aja enggak. Apalagi yang udah bangunnya tukang nasi udah habis. Jam 7 lewat. Ya Allah. Setiap hari gak sadar tahu juga semua. Mudah-mudahan dengan dan semakin seperti itu. Bersyukur tak harus dilimah, bersyukur kepada Allah. Allah bangunkan kita dengan niat kita. Niat kita dulu. Ya Allah, bangunin saya sebelum azan subuh atau sebelum waktu subuh. Allah pasti bangunin. Yang penting dasarnya Bismillah 21 kali. Alif Mas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat 21 kali. Itu tuh akhir surah Al-Baqarah, amanah Rasul. Belum itu juga zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Waktu itu usahakan ya Allah bangunkan saya sebelum waktu subuh. Pasti Allah bangunin dengan caranya. Kalau kita berusaha pakai alarm, kita bisa dengar. Atau nggak punya alarm, nyamuk di kuping. Atau rasa gerah curang. Atau kaki gigit tikus. Cara Allah. Yang jadi pertanyaan setelah Allah bangun, langsung bangun apa itu lagi? Wes itu lagi. Kurang 5 menit, lagi. Setelah itu tahu komat. Nah, udah banget. Mandi belum, duduk belum, masih jalan. Sayang di rumah lah. Ya. Maka dari itu, kalau Allah sudah bisa bangunkan kita sebelum ada subuh, semua alhamdulillah. Allah ini tarbiyah yang bisa. Yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Dengan kita lagi bangun subuh, nanti sudah gambarkan bersih pasti. Yang pasti sholat qobliyah kita kerjakan. Yang mana pahalanya khairu dunya wa wafiyah. Sebanyak dunia manusia Allah berikan kepada kita semua. Belum lagi kesehatan badan kita Allah jaga. Otak menjadi cerdas. Ingatan terus ada pada diri. Banyak fadilah bangun subuh. Belum lagi kalau kita mandi subuh, masya Allah. Airnya bersih. Beda muka orang yang mandi subuh sama yang muka mandinya 7 beda. Dilihatnya ada pancaran cahaya. Karena pasti dari. Dan itu kalau Allah kasih sakit yang udah hilang. Masuk angin, batuk. Allah mudah-mudahan semoga Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan istiqomah kepada kita yang untuk beribadah kepada Allah dan Allah jadikan sisa baik itu sendiri keluarga dan orang lain, dan terakhir terus kita doakan kita agar menjadi anak yang soleh dan soleh. Al-Fatihah.